yang penuh dengan wawasan dan penuh rahmat. Populer gitu, biar biar orang lain baca. Sebetulnya ini ada strategi kenapa saya menulis ini. Pertama, karena saya ingin meneliti 3 kampus di daerah saya. Waktu itu saya di Malang. Saya ingin meneliti tiga kampus perguruan tinggi keagamaan Islam. Supaya saya dikenal sebelum saya datang, saya menulis strateginya biar mereka baca, oh ada ini. Saya bawa koran ini waktu itu, saya udah saya udah korankan, saya ketemu narasumbernya. Nah, ini juga pandangan. Sebetulnya proposal saya itu judulnya manajemen strategik dalam manajemen strategik perguruan tinggi dalam membangun competitive advantage di uh, Kalimantan Timur. Nah, kalau kayak gitu kan terlalu ilmiah ya. Jadi saya tuh cari-cari judul yang menarik tuh apa sih? Nah, kemudian saya kepikiran, kayaknya pesona tuh menarik deh. Pesona cewek tuh kalau kalau pesona tuh pesona perempuan ini bagus gitu. Nah, akhirnya saya menggunakan kata pesona gitu. Pesona perguruan tinggi. Kayaknya menarik, pesona perguruan tinggi di Benua Etam. Benua Etam itu maksudnya kedaerahan Kalimantan Timur itu. Nah, dari situ saya tulis. Jadi saya nggak bikin PPT yang banyak, saya belajarnya dari sini. Saya belajar merangkum maksud dari proposal tesis saya ini sebelum saya ujian nih. Sebelum saya ujian, saya bikin, saya terbitkan. Dari situ saya belajar supaya waktu ditanya dosen penguji saya udah ngerti maksud dari penelitian saya itu apa, maksudnya apa. Ini juga bagian dari situ strateginya, di situ saya menggunakan. Ini bisa dikasih filenya kayaknya. Filenya bukan filenya opini zona perguruan tinggi kayaknya ada. Minta tolong moderator biar di zoom. File kayaknya bentuk file ya. Yang PDF ya Mbak? Kayaknya foto itu PDF. Coba kalau nggak ada yang lainnya, salah satu dari sini juga nggak apa-apa yang contoh-contoh tulisan artikel. Oh ada. Bentar. Saya presentasikan ini saja. Yang ini Mbak? Bukan ya? Kan. Tapi tuh bisa diperbesar nggak? Coba minta tolong diperbesar nggak apa-apa. Ini sebagai contoh aja. Kalau nggak, itu judulnya kayaknya sistem Besar. zonasi. Nah ini juga ya. Kemarin itu lagi ramai-ramainya uh, kritikan tentang sistem zonasi. Sistem zonasi apa? Uh, menurut apa sih namanya kata masyarakat itu, membunuh, menghilangkan kemampuan anak-anak yang mau sekolah bagus jadinya enggak. Nah, ini saya mencoba bikin tulisan tentang sistem zonasi itu tantangan manajemen pendidikan berkelanjutan karena saya ranah akademisinya di manajemen pendidikan. Saya diperbesar lagi nggak, mungkin mau baca kali ya. Nah ini salah satu contoh-contoh tulisannya. Nah bisa ya. Nah dari sini pro dan kontra kebijakan baru pemerintah tentang pemerataan pendidikan menjadi dilema di masyarakat. Saya memulai dengan pro dan kontra. Ini nih dilema di masyarakat karena memang dilema. Terus itu keinginan Kemendikbud menghapus kasta-kasta di dunia pendidikan tidak berjalan mulus. Kekecewaan demi kekecewaan terjadi. Banyak kan anak orang kecewa. Sebetulnya kalau dari segi pendidikan, kalau pandangan saya bagus aja sih sistem zonasi itu karena selama ini kan kalau saya menggambarkan di tulisan ini ya, selama ini kan kita itu memakai warisannya kolonial Belanda. Di sini saya menggambarkan begitu. Dulu ada sekolah rakyat, sekolah Bumi Putra, orang yang berduit dulu sekolahnya di sekolah Belanda, masyarakat biasa, rakyat biasa, cuma sekolah rakyat. Saya menggambarkan itu di sini. Sampai sekarang kita tuh masih mengadopsi itu. Gitu. Salah satunya melalui apa? Ada sekolah favorit, sekolah favorit,
sekolah unggulan, sekolah tidak unggulan. Sebetulnya Kemendikbud itu menurut saya arahnya ke sini. Dia mau menghapuskan kasta-kasta itu. Nggak ada lagi sekolah favorit, semua sekolah sama. Pemerataan pendidikannya kan seperti itu program. Sebenarnya kalau orang ngerti, nah kadang kan orang nggak ngerti sampai situ, nggak ngerti kalau misalnya sejarah kita ini, kita masih ada bumbu-bumbu kolonial, bumbu-bumbu penjajahan, penjajahan di bangsa sendiri, menjajah bangsa sendiri. Salah satunya itu kasta-kasta pendidikan. Akhirnya ada dalam dampak psikologi pun seperti itu. Jadi sekolah, oh kamu sekolah di sekolah favorit, aku sekolah enggak. Jadi kan akhirnya ada yang begitu gitu. Ini yang mau dihapuskan sebetulnya. Biar pemerataan aja. Dan sistem zonasi juga di sini saya menggambarkan itu ya. Dari ada tentang nikah. Celakanya budaya tersebut diadopsi pendidikan Indonesia hingga saat ini. Terlampau mahal, kasta-kasta, jadi sekolah elit. Tantangannya lagi, ya makanya tadi tantangan manajemen pendidikannya apa? Nah, misalnya sekolah favorit harus menerima anak-anak yang tingkat kognitifnya mungkin lebih rendah. Sebetulnya itu tantangan ke pendidikan yang dulunya ya. Sebetulnya kalau sekolah elit itu enak. Kenapa? Karena dia selalu menerima anak-anak yang sudah punya pengetahuan di atas rata-rata misalnya. Nah, itu sangat berimbas, nggak terlalu banyak diasah gitu, anak sudah tahu. Nah, sementara yang sekolah yang biasa-biasa aja, anaknya sudah misalnya susah diatur dan sebagainya, makin susah. Nah, makanya saya bilang di sini ada tantangan pendidikannya. Nah, di sini juga bisa digeser dikit, Mbak. Jadi saya ingin selain saya membahas tentang budaya, jadi di dalam artikel itu meskipun kecil, meskipun sedikit tulisannya, mestinya kaya dengan referensi. Tadi yang pertama referensi saya gunakan tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Kemudian saya kaitkan dengan pendidikan, manajemen pendidikan. Kemudian saya bahas juga tentang masyarakat di sini. Nah, saya tuh waktu di Malang itu kemarin beli sayur. Terus ada ibu-ibu ngobrol tentang sistem zonasi pakai bahasa Jawa, itu saya dikit-dikit ngerti. Bilangnya enak sekarang sistem zonasi soalnya lebih biaya transportasi nggak mahal, gojeknya nggak mahal, jadi lebih nyaman. Dari situ saya takut, oh iya kayaknya ini menarik nih jadi. Nah yang begitu-gitu sebetulnya bisa dituliskan di sini ya gitu. Nah ternyata tidak semua orang pro, tidak semua orang kontra, jadi makanya saya awali dengan pro dan kontra. Jadi tulisan yang sederhana di sini di media sosial, di koran, bisa kita perkaya dengan referensi-referensi yang lebih merakyat gitu, nggak harus tentang melulu teori-teori. Selanjutnya ada yang lagi kayaknya saya juga ada bahas tentang foto berikutnya ya. Ya, slide berikutnya kayaknya ini ya disertasi kontroversi. Nah, maksud saya di sini cuma menggambarkan kita tuh perlu kadang-kadang ikut kontribusi. Misalnya ada isu apa kita ini. Jadi waktu itu ini disertasi kontroversi yang dulu ya, yang apa itu? Oh iya benar. Yang halal, seks di luar nikah halal. Nah, saya sampaikan di sini kenapa ada seperti itu. Terus itu ada stigma liberalisme. Nah, saya tuh sering disebut begini, jangan kuliah di kampus agama itu liberal, pemikiran itu liberal. Nah, contohnya gini nih, apa yang masa di apa nikah hamil lagi, seks di luar nikah itu dihalalkan. Dalam Islam itu gimana? Akhirnya saya coba pakai judul gini, disertasi dan stigma liberalisme. Saya sampai diundang salah satu komunitas forum, dinasehati gitu. Dinasehati jangan takut, saya ini liberal. Sebetulnya saya mikir benar orang ini baca nggak tulisan saya gitu. Karena di sini ini bukan liberalismenya yang gimana liberalisme. Kalau dari buka KBBI ya, liberal itu kan berpikir terbuka. Kalau kita
sederhananya begitu. Jadi sebetulnya liberalisme itu nggak melulu negatif gitu, karena saya menggambarkan ya memang uh, aliran sesat pun kalau di perguruan tinggi keagamaan Islam itu dikaji, bukan untuk diikuti tapi untuk diketahui aja gitu. Sebenarnya saya menggambarkan itu di sini. Ya nggak apa-apa, sayanya ini nggak apa-apa kalau misalnya dia bahas tentang di luar nikah itu menurut pemikiran Syahrur siapa itu namanya itu, menurut pemikiran itu gitu. Jadi saya cuma menggambarkan ya jangan disalahin dulu, kita harus tabayun dulu, baca dulu disertasinya bener nggak sih dia menghalalkan gitu. Kadang kan orang langsung ngejudge. Nah itu juga media, kemarin saya menyoroti media itu langsung bilang seks di luar nikah halal, disertasi seks di luar nikah halal. Dari judulnya aja sudah mengarah ke situ. Makanya tadi terkait lagi dengan judul kasidahan tadi kan, lirik tadi, kalau misalnya wartawan bilang apa langsung gitu, masyarakat langsung. Saya mencoba di sini memberikan edukasi lain gitu, tentang pendidikan, tentang disertasi kontroversi. Selanjutnya ada lagi kayaknya. Nah, ini juga memupuk literasi keluarga. Ini sebetulnya lomba nulis Mendikbud ya. Buat Anda-Anda yang ingin ajang promosi, ingin ajang apa namanya kemampuan literasi Anda, itu ada setiap tahun Kemendikbud itu lomba menulis opini di jurnal, di koran, di media sosial, dimuat nanti dikirim. Nah, ini salah satunya saya ikut lomba itu memupuk. Jadi biasanya itu literasi keluarga dia tema ini. Nah, literasi keluarga melalui cerita. Di sini biasanya kan literasi itu identik dengan tulisan, nulis literasi dibilang. Lihat menulis literasi membaca. Nah, saya di sini pakai pandangan melalui dongeng. Literasi itu dimulai bisa melalui dongeng. Kalau anak nggak bisa baca, kita bisa dongengin. Nah, dalam ilmu psikologi perkembangan, anak juga begitu. Kalau misalnya anak diberi cerita-cerita yang menarik, juga bagian dari literasi. Saya kampanyenya itu. Seperti itu. Ada lagi nggak? Satu lagi kayaknya. Mohon maaf, PDF-nya lagi loading. Ah, ini ya. Nah, ini salah satu tulisan yang diperbesar. Di pemilihan judul juga ya, pemilihan judul yang bisa Anda pakai. Jadi nggak perlu panjang-panjang. 2 kata bisa. Ini 4 kata saya pakai. Ya seni, ya ibadah. Nah, katanya si narasumber saya ini juga terkenal, ini masuk TV juga dia, gara-gara di berita ini. Di Metro TV waktu itu. Nih ya, Mbak. Dia nulis nih, Pak Soleh ini dia pegawai negeri. Dia katanya lari itu seni, Mbak. Kenapa seni? Karena dia selalu pakai kostum aneh kalau lari. Di Malang mungkin kalau misalnya pernah ikut tahu ini, dia pakai kostum-kostum aneh, katanya seni. Dan lari itu juga ibadah katanya, karena menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi saya pakai dulu. Ya seni ya ibadah. Nah, hal-hal yang menarik gini ya, Anda bisa contoh bikin-bikin judul, nggak usah panjang-panjang kalau tipsnya, kalau di forum. Yang kayak gini, pustakawan tersesat ya. Tersesat di lintasan lari. Orang yang suka baca buku kok tersesat. Salah satunya ini di Jawa Pusat dari Malang waktu itu. Saya liputan khas, liputannya begini, nggak liputan yang berita kejadian. Saya liputannya khusus untuk tulisan-tulisan picture yang mendayu-dayu. Kayaknya materinya cukup itu dulu kayaknya. Sudah. Oh iya. Bisa langsung tanya jawab. Iya. Demikian tadi pemaparan materi yang sangat luas ya tentang artikel populer dari pemateri kita. Terima kasih banyak Mbak Eli sudah berbagi pengalaman. Baiklah, agar uh, lebih jelas lagi kita buka
sesi tanya jawab ya. Uh, Baik, tanya jawab kali ini Mbak kita buka lewat